Hai everyone, guys, ini adalah Pocky, makanan ringan yang diproduksi oleh perusahaan Glico. Tak hanya ini, mereka juga memproduksi sejumlah permen di pasaran. Sebelum produk dari Glico ini terkenal sampai sekarang, ternyata dulunya menyimpan misteri yang membuat perusahaan raksasa ini hampir bangkrut. Dimulai pada tanggal 18 Maret 1984, dia bernama Katsuhisa Ezaki, seorang CEO dari perusahaan Glico yang diculik oleh pria bertopeng di rumahnya sendiri. Si penculik ini meminta uang tebusan sebanyak 60 miliar dan emas batangan seberat 100 kg. Sebelum tebusan itu terpenuhi, CEO tersebut berhasil melarikan diri dari penculik itu. Beberapa hari kemudian, pencuri itu datang kembali ke perusahaan langsung dan membakar beberapa mobil di sana. Lalu setelah melakukan aksinya itu, mereka langsung pergi. Selang sebulan kemudian, tepatnya di bulan April, teror kembali dilakukan ke perusahaan Glico. Markas mereka kembali diancam menggunakan paket berisi asam klorida, zat korosif yang amat berbahaya. Di bulan Mei, penculik itu membongkarkan identitas mereka dengan mengirimkan surat di perusahaan Glico. Di dalam surat itu, mereka menjuluki kalau mereka adalah monster dengan 21 wajah. Tak hanya itu, di surat itu juga bertuliskan kalau mereka telah mencemari permen-permen buatan Glico yang akan beredar di pasaran dengan racun potasium sianida. Hingga pihak perusahaan Glico langsung mengambil tindakan untuk menarik kembali semua produk mereka dari pasaran, sampai menimbulkan rugi setara 21 juta dolar atau hampir 300 miliar rupiah. Aksi peneror tersebut berhenti meneror perusahaan Glico. Pada bulan Juni, setelah mereka mengirim surat yang berisi pesan bahwa mereka telah mengampuni Glico. Namun selang 4 bulan kemudian, mereka kembali berulah dan meneror di perusahaan yang lain, yaitu Morinaga. Ya, perusahaan yang kita kenal sekarang ini sebagai produk susu di Indonesia. Namun di Jepang, perusahaan ini juga memproduksi permen. Sang monster mengulangi aksi yang sama ke Morinaga dan menyatakan telah meracuni permen-permen buatan mereka di pasaran dengan sianida. Dengan langsung perusahaan juga mengambil langkah tindakan dengan menarik kembali 90% produk mereka yang berada di pasaran, yang juga menyebabkan kerugian besar pada perusahaan tersebut. Setahun setelah itu, kelompok peneror itu kembali melakukan aksinya ke perusahaan yang lain. Kali ini di Marudai Food. Sebelum meracuni produknya, mereka meminta sejumlah uang ke perusahaan Marudai sebanyak 50 juta yen atau setara hampir 3 miliar. Mendengar harganya yang masih sedikit, mereka langsung menyetujui kesepakatan itu. Ketimbang mereka harus menarik semua produk yang berada di pasaran, yang diperkirakan bahkan bisa lebih besar dari harga segitu. Tentu saja perusahaan ini tidak bodoh. Perusahaan ini diam-diam kerjasama dengan polisi untuk menangkap pelaku di saat penyerahan uang tunai tersebut. Nantinya sang peneror meminta pegawai Marudai yang menyerahkan uang tersebut. Seorang polisi kemudian menyamar menjadi pegawai Marudai untuk menangkap basah sang peneror. Sayangnya saat tim polisi mengintai, mereka lebih dulu mengetahui rencana perusahaan, sehingga mereka lari dan polisi kehilangan jejak mereka. Mengetahui pemerasannya gagal terhadap Marudai, mereka mencoba memeras perusahaan lain, yakni Hosford Corporation, sebanyak 100 juta yen atau sekitar 5,7 miliar rupiah. Lagi-lagi, polisi yang sudah gerah dengan aksi mereka kembali ikut campur tangan. Namun ketika mereka berhasil menggerebek tempat di mana seharusnya uang tebusan itu diletakkan, ternyata tak ada siapapun di sana. Para polisi pun menyangka bahwa permintaan uang tebusan itu hanyalah jebakan. Salah seorang polisi lokal yang bisa dikatakan sebagai polisi baru tidak sengaja melihat mobil van yang mencurigakan yang terparkir di pinggir jalan. Saat didekatinya, terlihat seorang pria yang sedang mengenakan headphone di dalam van tersebut. Sontak saja pria itu langsung kaget dan langsung bergegas pergi dengan mobil van-nya itu. Mobil van tersebut kemudian diketahui merupakan mobil curian dan ditemukan terparkir di sebuah stasiun. Di dalamnya tak lagi ditemukan jejak sang peneror. Namun polisi melihat peralatan radio yang ternyata mampu mendengar percakapan para polisi.
Inilah sebabnya para peneror itu selalu saja satu langkah di depan para polisi. Hingga pada Agustus 1985, karena merasa gagal menangkap para peneror, seorang kepala polisi bernama Yamamoto kemudian melakukan harakiri. Harakiri adalah sebuah aksi bunuh diri bagi tradisi Jepang jika gagal dan malu semasa hidupnya. Hanya 5 hari setelah diumumkan kematian sang polisi, peneror tiba-tiba mengirimkan pesan ke surat kabar yang menyatakan bahwa mereka akan mengakhiri aksi mereka selamanya. Semenjak itulah, aksi teror meneror tidak lagi pernah muncul. Sampai pada tahun 2000, kasus mereka telah berakhir. Dengan kata lain, kasus itu telah kadaluarsa, sehingga tak bisa diselidiki lagi. Beberapa tahun sebelumnya, perusahaan Glico mengemukakan kasus mereka ke media kalau permen yang kemarin diracuni tidak benar adanya setelah dilakukan penelitian di semua produknya. Dari semua perbuatan yang dilakukan peneror itu, tidak membuahkan hasil apapun ke mereka. Dimulai dari pemerasan ke perusahaan Glico, Morinaga, ataupun beberapa perusahaan lainnya. Para peneror itu tidak mendapatkan sepeser pun. Aksi mereka langsung berhenti teror Glico setelah mendengar jumlah kerugian perusahaan Glico yang sangat banyak dan hampir bangkrut. Begitu juga dengan Morinaga, perusahaan yang hampir bangkrut karena menarik 90% produk dari pasaran. Dan sebenarnya tujuan utama mereka adalah untuk membuat rugi ke perusahaan-perusahaan besar yang telah sembarangan membuang limbah mereka ke sungai yang menyebabkan pencemaran lingkungan demi menghemat biaya membuang limbah. Namun ada hal menarik di kasus Morinaga. Peneror itu justru memang menaruh racun cyanida di permen tersebut, tapi di kemasan sudah ada label yang menunjukkan bahaya, mengandung racun yang dibuat oleh si peneror, dengan tujuan supaya tidak ada yang membelinya. Mengingat sejak awal aksi mereka bukan untuk membahayakan nyawa orang lain dan tidak pernah melakukan pembunuhan, tapi membuat kerugian ke perusahaan yang membuat pencemaran lingkungan. Dan setelah mendengar kematian dari kepolisian, mereka langsung berhenti meneror dikarenakan rasa bersalah mereka yang aksinya membuat satu orang meninggal dunia. Sampai saat ini, julukan monster dengan 21 wajah akan selalu dikenang publik Jepang sebagai kasus kriminal paling misterius. Namun yang masih ditanya-tanya, apakah masih patut kita menyebut mereka sebagai monster begitu mengetahui tujuan dan alasan mereka? Oke, sekian sharing gua hari ini. Like videonya jika kalian menyukainya dan boleh dislike jika kalian tidak menyukainya. Gua Funky Su, see you in the next video. Bye.